Saya Dewi Fatihah, NIM 1913300000523 dari kelas 4 PGSD A3. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas 3, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 tentang cuaca dan keadaan cuaca. Untuk itu, selamat menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tahu ya semuanya? Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu, kita nyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, silahkan kalian duduk kembali. Sekarang ibu dulu mau absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya seperti biasa, mengangkat tangan kanan kalian. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dewi hadir, Lisa hadir, Elisa hadir, Asep. Oke, kita masuk semua ya. Iya, Bu. Kegiatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat menentukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan SDG terlebih dahulu. Ketika nanti saya bilangnya tepuk 1 kali, berarti kalian tepuk 1 kali. Kita mulai ya. Ya, Bu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, pintar, dari salah. Sekarang coba anak-anak lihat keluar jendela. Bagaimana keadaan cuaca pada pagi hari ini? Dingin. Kenapa hawanya seperti ini? Karena tadi malam habis hujan. Benar. Ketika hujan kan terasa dingin seperti ini. Kita sebaiknya menggunakan pakaian yang tebal supaya nggak terasa kedinginan ya. Karena tadi kita akan belajar tema 5 yaitu cuaca. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Cuaca biasanya
Jadi seperti tadi malam hujan, terus tadi paginya cuacanya terasa dingin, seperti itu ya. Nah, macam-macam cuaca itu ada 5. Yang pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah terjadi ketika matahari bersinar lebih terang dan udara terasa sangat segar. Cuaca cerah seperti ini biasanya terjadi ketika pagi hari. Jadi kita bisa melakukan olahraga di luar ruangan, terus kita bisa bersepeda, seperti itu. Yang kedua ada cuaca panas. Cuaca panas itu terjadi ketika terik matahari terasa panas. Jadi matahari tidak ditutupi oleh awan, seperti itu. Ketika cuaca panas kita bisa menggunakannya untuk menjemur pakaian biar pakaiannya cepat kering. Yang selanjutnya itu ada cuaca berawan. Sesuai dengan namanya, cuaca ini terjadi ketika banyak awan yang ada di langit. Jadi sinar matahari tertutupi oleh awan. Cuaca berawan itu ada 2 macam, yaitu ketika ada awan biru dan awan yang berwarna abu-abu atau biasa kita sebut mendung. Kalau mendung biasanya akan terjadi hujan. Nah, yang keempat ada cuaca dingin dan berangin. Cuaca dingin seperti yang kita rasakan sekarang ya, hawanya itu dingin. Terus cuaca dingin itu biasanya terjadi ketika habis turun hujan lebat. Cuaca dingin juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suatu wilayah. Seumpama kita di wilayah pegunungan, pasti kita akan merasa cuaca dingin dan berangin. Sementara cuaca berangin dapat diketahui lantaran ada angin yang berhembus dengan cepat. Seperti biasanya ketika ada angin berhembus dengan cepat itu biasanya pohon-pohon yang ada di luar ruangan itu dia bergoyang. Soalnya dia kena hembusan angin. Yang terakhir ada cuaca hujan. Cuaca hujan itu terjadi ketika pengumpulan uap air membentuk gumpalan awan. Jika mencapai pada suhu tertentu, maka gumpalan uap air tersebut akan jatuh menjadi titik-titik air yang disebut hujan turun. Nah, ketika hujan turun, kalian jangan main di luar rumah. Kalian bisa mencuci piring, terus menonton TV, belajar, bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Kalian lihat ke depan. Di sini ada beberapa gambar contoh keadaan cuaca. Nanti kalian bisa tebak ya. Yang pertama ini ada cuaca apa? Cerah. Jadi terasa udaranya itu terasa sejuk seperti itu. Yang kedua ada cuaca panas. Di sini mataharinya terik sekali ya, jadi kita terasa panas. Yang ketiga ada cuaca berawan. Benar. Cuaca berawan yang pertama ini awannya berwarna biru. Jadi awan seperti ini itu tidak akan menandakan kalau hujan akan turun. Selanjutnya ada cuaca berawan, namun awannya berwarna abu atau gelap. Biasanya awan seperti ini menandakan kalau mau hujan. Jadi kalian kalau melihat awan seperti ini cepat-cepat pulang. Terus kalau punya baju di luar bisa diambil biar tidak kehujanan. Terus selanjutnya ada gambar
derajat 20 derajat Celcius atau biasa terasa dingin. Kalau sedang terasa dingin seperti ini, kalian harus menggunakan pakaian yang tebal. Terus minum teh hangat biar suhu yang ada di tubuh kalian itu terasa hangat. Yang terakhir ini ada gambar hujan. Di sini ada dua anak sedang memakai payung dan jas hujan ini. Teresa sama Muhammad. Oh, Muhammad ya. Jadi ketika hujan turun, kalian juga harus sedia payung biar nanti kalau di luar ruangan, kalau hujan turun mau pulang itu nggak kehujanan, jadi nggak basah kuyup. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami tadi kita sudah membahas tentang pengertian cuaca, terus macam-macam cuaca, terus ada aktivitas yang dapat dilakukan ketika keadaan cuacanya sedang panas atau hujan. Sekarang ibu guru ada kuis. Kuisnya itu seperti kuda berbisik. Nah, nanti ibu guru akan menyampaikan sepenggal kata kepada teman kalian. Kemudian teman kalian membisikkan ke teman yang lainnya sampai teman yang terakhir yaitu Elsa. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita mulai dari Debbie atau Lisa? Debbie. Jadi untuk kata pertama, sini. Sudah ya? Sekarang bisa Debbie membisikkan ke Lisa, Lisa ke Mas Nasir, kemudian Nasir ke yang terakhir Elsa. Dari bisikan teman kalian, kamu mendapatkan kata apa? Nah, di sini malam hujan deras sekali. Oke, benar. Jadi katanya adalah tadi malam hujan deras sekali. Tadi kan kita sudah bermain kuis ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 40. Nah, Bu, di situ kan ada bacaan. Kalian baca dengan hening selama 3 menit. Setelah itu ibu guru akan memberi beberapa pertanyaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Selesai membacanya? Sudah. Nah, kalian kan sudah membaca tadi. Sekarang ibu guru ada beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab acungkan tangan kanan kalian. Yang pertama, tahukah kalian tentang pengertian cuaca? Ada yang bisa jawab? Ya, Elsa. Apa itu cuaca? Cuaca adalah suatu kondisi di suatu wilayah. Ya, benar. Bisa tepuk tangan. Cuaca itu biasanya terjadi dalam waktu yang singkat ya, teman-teman. Yang kedua ada cuaca apa saja yang pernah kalian rasakan? Dingin, Panas, berawan, hujan. Dan yang terakhir ada pertanyaan unsur-unsur apa saja yang dapat kalian jadikan sebagai acuan terjadinya cuaca. Ada yang tahu? Ya, Debbie? Angin, suhu, terus tempat tinggal, terus letak rendah tingginya tempat yang kita tinggali. Itu bisa mempengaruhi cuaca yang kita rasakan. Nah, sekarang ibu guru mau kalian berpasang-pasang
siswa. Nanti silakan pilih, di sini ada 4 kertas yang Ibu Guru linting. Di sini nanti isinya ada beberapa keadaan cuaca. Nanti kalian bisa mendeskripsikan, kemudian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitasnya. Mulai dari kelompok 1 dulu ya, pilih yang mana dulu. Oke, kelompok 2. Sudah dapat ya kertasnya? Coba kalian buka isi kertas tersebut, kemudian diskusikan bersama pasangan kalian. Ibu Guru kok beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu? Yang mau berprestasi. Oke, kelompok 2 mendapatkan cuaca panas. Bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi pada saat cuaca panas, kita bisa menjemur pakaian, bermain rumah. Sudah. Minum es. Oh, ya benar. Dari kelompok 2 mendapatkan keadaan cuaca panas. Jadi ketika cuaca panas, kelompok 2 itu menjemur pakaian supaya pakaiannya cepat kering. Terus bermain di luar ruangan. Terus juga meminum apa tadi? Es teh, supaya badannya terasa sejuk. Yang terakhir dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Saya Oke, nggak bisa. cuaca hujan. Hujan. Ketika hujan cepat ngambil jemuran. Terus ketika hujan cepat pulang saat bermain. Ya, Oke. benar. Jadi ketika hujan turun, kita harus cepat-cepat mengangkat jemuran supaya tidak basah kuyup. Terus kita juga cepat-cepat pulang karena kita biasanya kan kalau kalian pergi main di luar kan ada yang nggak bawa payung atau jas hujan ya. Jadi kalau ada pertanda hujan kita harus pulang ke rumah biar tidak dimarahi Orang tua. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Di sini Ibu Guru akan bertanya, kalian sudah belajar tentang apa saja yang tadi kita pelajari ya? Jadi dari awal kita sudah belajar tentang cuaca, terus ada macam-macam cuaca, terus ada contoh-contoh cuaca. Tadi macam-macam cuaca ada 5. Apa saja yang pertama? Cerah, panas, dingin, berawan, hujan. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah tentang cuaca dan keadaan cuaca. Pengertian cuaca, terus macam-macam cuaca, terus aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan ketika keadaan cuaca panas ataupun hujan atau yang lainnya. Jadi anak-anak bisa dipahami ya? Ya, betul. Untuk evaluasi hari ini, kalian nanti di rumah bisa mengerjakan halaman berikutnya. Di situ kan ada latihan soal. Nah, di situ bisa dikerjakan di rumah. Besok ketika ketemu ibu lagi bisa dikumpulkan. Ya, Bu. Nanti di situ perintahnya kan tentang apa? Memberikan contoh-contoh aktivitas
aktivitas ketika keadaan cuaca sedang panas, dingin, dan yang lainnya. Jadi cukup sekian pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa juga dipelajari di rumah ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru. Apabila ada kesalahan, Ibu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.